Hello students, how are you? Are you okay? I hope all of you are good because today we are going to go on our class for English subject. Still the same chapter, namely chapter 12. Don't forget it please. The things we are going today is to identify purpose and language feature of notice and then to present of other examples of notice around us. Jadi kita akan mengidentifikasi tujuan dan unsur kebahasaan dari notice. Notice itu seperti pemberitahuan atau peringatan. Kemudian to present other examples of notice around us. Kita akan mempresentasikan contoh-contoh dari notice yang lain yang ada di sekitar kita ataupun yang pernah kita temukan. Okay, so these are some pictures I have given you. Ini adalah beberapa gambar yang disediakan untukmu. Ketika kamu melihat ini atau membaca ini, what do you think of these pictures? Apa yang kamu pikirkan tentang gambar-gambar ini? Do you have any idea? Apakah ada ide dalam pemikiranmu? Seperti misalnya ini, health notice, no pets on school ground, ya. Dan juga notice no smoking allowed in this area. So do you have any idea? Coba dipikirkan sejenak. Ini kira-kira apa ini gambarnya? Ada 5 di sini disediakan. Ada yang bisa jawab? Ya, itu adalah notice. Jadi hari ini yang mau kita pelajari materi kita adalah berhubungan dengan kata ini, notice. Notice ini yang mau kita pelajari definitionnya apa sih notice itu, kemudian tujuan dari notice ini apa, kemudian language fokusnya apa atau unsur kebahasaan dari notice ini apa. Ini adalah materi atau yang mau kita pelajari hari ini. So let us check it out. Notice is a sign or written or printed statement that gives information. Jadi notice itu adalah seperti tanda, bisa dikatakan tanda, atau misalnya pernyataan yang tertulis atau pernyataan yang sudah dicetak yang memberikan tentang informasi. Jadi semacam pemberitahuan. Kemudian tujuannya apa? To give an instruction or to instruct people to. Untuk memberikan perintah atau memerintah orang untuk apa? Misalnya untuk tidak merokok sembarangan, untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan seterusnya. To give information, to inform people to. Untuk memberikan informasi atau memberitahu orang untuk titik-titik. Untuk apa? Misalnya untuk tetap menjaga jarak dengan situasi pandemi saat ini gitu ya. To give direction, untuk memberikan arah. Bisa juga tujuannya itu to advise, to suggest, to recommend people to. To advise itu menasehati atau memberikan saran atau merekomendasikan orang untuk apa gitu ya. Ini adalah ketiga items yang kita pelajari untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya adalah examples. Ini examples yang di depan tadi ya. Notice, playground and school grounds close at 6 p.m. Ini taman bermain ya, playground, taman bermain di sekolah gitu ya. Tutup jam 6 sore tepat PM ya, 6 PM. Kita lihat dulu analisisnya. Yang pertama, supaya kita tahu ini, notice ini, kita harus mengikuti pada langkah-langkah pertanyaan ini. What is the information about? Informasi tentang apa sih ini? Jadi kalau kita lihat nih, informasinya ini kan berdasarkan tentang playground and school grounds. Taman bermainnya itu tutup pada jam 6 sore. That is the information. Itu informasi yang kita dapat dari notice ini. Selanjutnya, how are the sentences constructed? Bagaimana kalimat-kalimatnya dibentuk? Kalimat yang mana? Kalimat yang ada dalam notice ini. Jadi kalau kita lihat di sini, playground and school grounds closed. Jadi ini menggunakan imperative sentence ya, atau affirmative declarative sentence. Jadi pemberitahuan dia, kalimat positif gitu ya. Kalau kita bilang affirmative itu ya. Dari sini kita bisa lihat playground and school grounds closed, ditutup, tapi dalam bentuk kalimat pasif gitu ya. And then what is the information for? Kemudian informasinya apa? Atau apa tujuan informasinya ini? Ya, untuk memberitahukan kepada pengunjung ya, kalau misalnya kalau mau mengunjungi playground dengan school ground itu tutup jam 6. Jadi datanglah sebelum jam 6 karena mereka sudah tutup jam 6. Itulah tujuan informasi yang kita temukan dari notice ini. Oke.
So, let us see the examples of this. Kita mau lihat dulu nih contoh yang kedua. Notice, no smoking allowed in this area. Jadi pemberitahuannya atau peringatannya adalah tidak diperbolehkan untuk merokok ya pada area ini atau pada tempat ini. Gitu. Yang mau kita lihat di situ adalah it is an information not to smoke in the area. Jadi informasinya untuk tidak merokok di area yang dimaksud. Nah, selanjutnya adalah the sentences use prohibition. Jadi kalimat-kalimat yang kita lihat di notice ini menggunakan kalimat larangan, prohibition ya. Terbukti dari mana? No ditambah verb ing. Ini ada no ditambah dengan verb ing. Ini kan kata kerja pertamanya smoke. Maka ditambah dengan ing, no verb ing. Jadi kalimat larangan. Namanya itu dalam bahasa Inggris adalah prohibition. Jadi unsur kebahasaannya kita temukan kalau kalimat yang digunakan dalam notice ini menggunakan kalimat prohibition, kalimat larangan. Selanjutnya, apa tujuannya nih? Tujuan atau notice ini dibuat. It is to instruct people not to smoke. Jadi untuk menginstruksikan orang atau memerintahkan orang untuk tidak merokok. No smoking berarti to instruct people not to smoke. Untuk tidak merokok di area yang sudah dimaksud. Jadi kita bisa lihat ini dari berdasarkan definisinya itu kita bisa lihat informasi apa yang kita dapat. Kemudian unsur kebahasannya kita lihat kalimatnya dalam notice itu kalimatnya dalam bentuk apa. Nanti kalimat dalam notice itu bisa berbentuk kalimat prohibition, larangan, no ditambah verb ing atau misalnya bisa ditambah do tambah not tambah verb one. Misalnya don't play here. Jangan bermain di sini. Itu juga merupakan kalimat larangan, prohibition. Atau seperti tadi, playground and school ground closed. Itu juga adalah unsur kebahasannya, tapi kalimatnya yang di situ dalam bentuk afirmatif, kalimat pasif. Seperti contoh yang di awal tadi. Tujuannya apa? Tadi purpose-nya itu instruct people not to smoke. Oke. So, please give analysis to each of these notices examples. Jadi, selanjutnya kamu akan melakukan analisis kepada masing-masing contoh ini. Ini adalah contoh yang di depan tadi ya, Nak. Yang pertama, 2 sudah misanalisis, ini 3 lagi coba kamu analisis dulu, kamu sudah paham apa tidak. Cara menganalisisnya berdasarkan pertanyaan ini ya, kamu harus menjawab pertanyaan ini untuk masing-masing gambar. Misalnya untuk gambar yang pertama, notisnya, do not leave children unsupervised in a motor vehicle. Jadi ini misalnya, picture 1 kamu analisis berdasarkan ini, what is the information about? Kamu jawab. How are the sentences formed? Bagaimana kalimat dalam notis yang ini dibentuk? Kemudian what is the purpose of the notice? Apa tujuan notisnya yang ini? Dan yang terakhir, where do you find the notice? Di mana biasanya kamu menemukan notis yang seperti ini? Lanjut nanti ke picture 2 sampai ke picture 3 berdasarkan pertanyaan yang 4 ini. Oke, Nak. Dan untuk mengukur pemahamanmu atau to make you understand more, please find out 2 notices around you by giving clear explanation of each notice. Jadi untuk mengukur atau membuat pemahamanmu lebih lagi, tolong kamu temukan atau carikan 2 notice yang ada di sekitarmu atau yang pernah kamu lihat. Nanti kamu itu tempel di buku catatanmu, kemudian kamu presentasikan itu dengan membuat videomu sendiri tentang notisnya tadi. Cara menjelaskannya yaitu kamu kasih tahu informasi apa yang kamu dapat dari notis itu, kemudian bagaimana kalimat dalam notis itu, dan kemudian apa tujuan dari notis itu dibuat. Gitu ya, Nak. 2. Masing-masing itu kamu jelaskan berdasarkan tadi. Apa informasinya, kemudian bagaimana kalimat dalam notis itu dibentuk, dan apa tujuannya dibentuk notis itu atau tujuan notis itu, kemudian di mana kamu menemukan notis itu, seperti itu. Ya, I think that's all our material for today. Itulah materi kita untuk hari ini. Kurang lebihnya ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan sama Miss. Jadi kesimpulannya adalah how is your feeling in learning our lesson today? Bagaimana perasaanmu hari ini tentang pelajaran kita atau materi kita? Are you happy or spirit, or are you confused, bingung, or are you bored, bosan, or are you feeling angry? Apakah kamu merasa malas atau marah gitu ya? Jadi keempat item ini coba kamu pilih yang mana yang menggambarkan perasaanmu. Nanti itu kamu bisa tambahkan di ketika kamu mengirimkan tugas, kamu bisa tambahkan di bawah catatanmu, tugasmu. Kemudian kamu kirim ke Miss. Oke.
Thank you and see you in the next